Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Injil menyatakan bahwa Ia menyimpan semuanya itu di dalam hati. Rupa-rupanya dalam rencana Tuhan dengan manusia tidak diperlukan orang-orang yang berakal budi sehat, terang dan tajam, melainkan terutama yang beriman, yang berhati lapang, orang yang baik hati. Bunda Maria telah menyatakan kesanggupannya mau bekerja sama sepenuh hati dengan menyerahkan hidup pribadinya, hari depannya, agar terlaksana sabda Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa Bapak Ibu mencari aku? Tidakkah tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bersama bagaimana orang tua Yesus begitu cemas khawatir ketika kehilangan Tuhan Yesus. Mereka kembali dan menjumpai Tuhan Yesus. Meskipun Maria menyatakan dengan pertanyaan atas alasan mereka mencari Dia dan bagaimana putranya memperlakukan mereka, Bapak Yosef dan Bunda Maria sungguh sangat kehilangan. Namun ketika berjumpa, mereka justru mengalami jawaban yang sangat mengejutkan. Dan Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Hati Maria tak bernoda menekankan bahwa Maria dikandung tanpa noda sejak awal mula kehidupannya. Setelah satu hari kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus, kita merayakan hati Santa Perawan Maria tak bernoda. Kasih Yesus kepada bundanya, kasih bunda kepada putranya begitu erat dan kuat. Hati Maria melambangkan kasih yang murni kepada Allah dan kelembutannya kepada sesama. Hati Maria begitu lembut dan rendah hati. Ia selalu menyimpan segala persoalan di dalam hatinya, meskipun berat namun tidak terucap, tanpa mengeluh, tanpa tersiksa. Bahkan ia selalu bahagia menjalani imannya. Semua disimpan di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja mengajak kita semua untuk semakin menghormati Bunda Maria, meneladan hatinya yang lemah lembut dan terbuka kepada Allah. Maria menjadi teladan hidup kita semua dalam ketaatan, tekun dalam doa, dan tabah menghadapi segala macam penderitaan, sekaligus menjalani hidup dengan penuh iman dan kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat, agar penyelamatanmu semakin kami rasakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.